Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, umur 90 tahun sangatlah istimewa. Maka tadi saya bertanya kepada keluarga, kenapa tidak memakai pakaian merah? Karena usia 90 tahun loh. Ya kan? Karena dalam tradisi umur 85-90 tahun itu pakaian kabungnya merah. Bukan berkabung, tetapi bersyukur. Tetapi putih adalah segala-galanya. Maka pilihan pakaian putih itu sangat nyaman untuk semua. Amin. 90 tahun dianugerahi hidup dan bahagia di surga. Saya mengenal Maida ini baru beberapa tahun terakhir. Yang mengenalkan saya Ibu Sia, seorang prodiakon yang mendampingi Maida setiap kali mengantarkan sakramen Maha Suci. Maka setiap kali saya ke Solo, lalu saya janjian mau jenguk Maida untuk ngobrol dan kemudian mendoakan. Ada beberapa hal yang menarik. Awal-awal perjumpaan adalah awal-awal basa-basi. Sepuh, sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, dan berat dan mengeluh atas situasi. Berproses terus-menerus. Perjumpaan terakhir kapan Bu Sia kita ke sana terakhir? Maret, Februari ya. Sekarang bulan April ya, 2 bulan lalu kira-kira. Saya jenguk dan sangat gembira dan menceritakan pengalaman iman dan berkobar-kobar dan tidak merasa sakit dan sehat dan sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Menurut saya ini adalah metamorfosis yang luar biasa Maida ini. Maka kalau hari ini kita ndereke Maida untuk sowan Gusti Allah, kita ikhlaskan. Anak cucu ikhlaskanlah. Karena ia merindukan Tuhan dan Tuhan menyongsongnya. Untuk apa? Untuk mengalami kemuliaan abadi hidup surgawi. Kita bertanya, kok ngono to romo kok gampang men? Yo gampang men pancen. Karena Tuhan yang diimani Bu Ida, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang murah hati dan penuh belas kasih. Tuhan yang tidak mengadili dan menghakimi. Tuhan yang sungguh merindukan setiap orang untuk baik di dunia maupun bersatu di surga. Itulah Tuhan yang dikenal melalui sosok Tuhan Yesus. Amin. Maka rugi nek ra ngimani Gusti Yesus. Maida mengalami penebusan Tuhan melalui Tuhan Yesus. Untungnya kita beriman pada Tuhan Yesus dalam gereja adalah bahwa Tuhan Yesus itu jangan disamakan dengan tokoh agama yang lain, yang juga manusia, yang mati, titik. Tetapi Yesus adalah Putra Allah yang mengalahkan maut, yang menghuni surga, yang mempersiapkan tempat bagi saya dan Anda. Amin. Amin. Maka kehidupan kekal kita dijamin oleh sosok Tuhan Yesus. Maka kalau kita nanti mati, bukan pengadilan di kuburan, enggak. Mati itu bukan nasib yang nanti kemudian kebaikan dikurangi dosa ditimbang, nek akeh dosane nyemplung neraka, nek akeh kebaikane munggah swarga. Enggak. Karena kalau begitu, kita semua akan masuk surga atau neraka? Neraka, termasuk romone. Iya. Kalau kita menimbang diri, nerakalah. Roh itu menurut tapi daging itu lemah. Saya menduga mudah-mudahan keliru. Mengapa bait yang kedua sudah direm-rem, tidak dinyanyikan pada pembukaan tadi. Direm-rem supaya engko aja mlebu ning bait ketiga. Karena bait ketiga yuk kita nyanyikan bersama ya. Bait ketiga yuk. Bisa
Bait ketiga saja. Yuk, kami, yuk. Kami. Yang keras mantap. Memprovokasi lu, aku nyanyi lu. Kami menantikan saat itu. Nah, ya tahu saat apa? Nah, aku nyanyi. Maut akan lenyap diganti hidup. Jadi Anda tadi menyanyikan, kami menantikan kematian Tuhan. Maut akan lenyap diganti hidup. Semoga kami kelak memandang wajah-Mu di sinari terang dalam rumah-Mu. Saudari-saudara, kematian adalah optimisme dan pengharapan bukan tanpa dasar, karena duwe Gusti Allah lumantar Gusti Yesus. Amin. Yang memang mengalahkan kematian. Maka sewajarnya setiap pribadi Kristen itu sungguh-sungguh berkobar-kobar, entah mau tetap hidup di dunia, entah dipanggil Tuhan, sama saja. Dan itu Paulus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi Paulus. Hidup memuliakan Tuhan, nek mati aku manunggal karo Gusti Allah ning swarga. Luar biasa. Maida umur 90 tahun dan sudah puas di dunia, dan Tuhan memperkenalkan di surga. Betapa bahagianya Maida dengan iman yang percaya penuh dan berkobar-kobar itu. Maka ikhlaskan, relakan. Dan apakah kita kehilangan? Tidak. Ia hanya pindah kamar, tapi kamarnya itu bertembok, kita tidak bisa ngobrol dodok-dodok. Tetapi ia akan mendoakan keluarga dan kita semua. Maka mohon doa restu ya Pak Ida. Selamat berjumpa dengan Allah di surga. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah memilih saudara kami Maria Ida Puspasari menghadap Engkau mendahului kami semua. Engkau menyatakan kerinduan-Mu sebab ia adalah milik-Mu. Maka curahkanlah berkat-Mu atasnya, dan terimalah ia dalam kemuliaan surgawi bersama para kudus di surga. Berkatilah perjalanannya menuju kesucian yang sempurna berkat penebusan Yesus Putra-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.